Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi baru kelas 10. Selamat datang di kampus SMAN 1 Cikakak. Nah, sekarang kalian akan belajar ekonomi dengan saya, Ibu Suci Permata Dewi. Yang mana sih Ibu Suci itu? Bukan yang di atas ya. Kalau di atas itu Bapak Presiden sama Wakil Presiden. Itu tuh yang pakai kerudung merah. Itu saya ya, Ibu Suci. Nah, biasanya kalau di SMA 1 Cikakak itu, kalau sebelum pembelajaran yang pagi baca dulu Al-Quran. Saya harap walaupun kalian tidak sekolah, kalian tetap menjaga baca Al-Qurannya di rumah ya. Kemudian berdoa, membacakan basmalah dan berdoa sebelum belajar. Nah, walaupun sekarang kita online, saya harap kalian tetap semangat, tidak kalah semangatnya ketika tatap muka, dan tetap jaga prokes 5M ya. Apa coba? Mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga menjaga mobilitasnya, mengurangi mobilitasnya, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Tetap jaga prokesnya ya, biar kita kuat imunnya, biar kita juga tetap sehat ya. Oke, nih untuk ekonomi kelas 10 di pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kalian dituntut wajib paham, bisa mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Apa aja tuh ilmu ekonomi? Nah, yang terakhir kalian juga harus bisa menjelaskan prinsip ekonomi, kemudian kegiatannya apa, motifnya apa, dan politik ekonomi. Nah, nanti kita akan belajar itu ya bersama saya, bersama Ibu Suci Permata Dewi. Nah, selanjutnya untuk buku, saya pakai buku yang ada di perpustakaan cetakan ESIS Ekonomi untuk SMA kelas 10 yang ditulis oleh Alam. Ini judulnya seperti ini, jadi kalian nanti bisa minjem ke perpustakaan di sekolah, atau kalian juga mau pakai referensi buku lain, it's oke aja, boleh, bebas ya. Yang penting isinya sama dengan materi yang nanti yang akan saya sampaikan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan 3 gambar ini. Gambar yang pertama ini di pom bensin, terjadi banyak antrian, motor, mobil juga. Kemudian yang kedua, ada tulisan masker kosong. Awal-awal Covid tuh semua orang wajib pakai masker, dan tiba-tiba semuanya mencari masker dan kosong akibat pasokannya yang terbatas. Kemudian kemarin di berita, dan mungkin ada tetangga atau saudara juga yang terkena dengan dampak Covid, masuk rumah sakit, menderita asma atau sesak napas, dan membutuhkan oksigen. Ternyata ketika membutuhkan oksigen, ada tulisan maaf oksigen habis. Nah, dari 3 gambar ini, kira-kira apa sih yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah permasalahan. Kalau misalkan bahan bakarnya tidak terbatas, tidak langka, tidak akan terjadi antrian. Kenapa terjadi antrian? Karena salah satunya bahan bakarnya yang terbatas, sehingga orang berburu-buru. Orang banyak yang mencari bahan bakar, sementara pasokan bahan bakar yang ada di SPBU-nya sangat terbatas. Kemudian masker, permasalahannya berarti maskernya langka karena persediaannya tidak sesuai dengan permintaan orang yang mencari masker. Begitupun oksigen, biasanya oksigen tersedianya tercukupi, karena terjadi Covid dan banyak yang menderita sesak napas, melampaui persediaan sehingga oksigen habis. Nah, dari 3 gambar ini muncullah permasalahan. Permasalahannya yaitu kelangkaan. Nah, kelangkaan itu seperti apa? Apa sih kelangkaan? Jadi kelangkaan itu berupa masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Dari masalah tersebut, salah satunya kelangkaan, maka
muncullah ilmu ekonomi. Nah, kemudian apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani ternyata, yaitu dari oikos dan nomos. Kalau oikos itu berarti rumah tangga dan nomos itu berarti peraturan. Jadi, secara etimologi, ekonomi itu peraturan yang mengatur rumah tangga. Tapi secara terminologi yaitu suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan produksi barang jasa, konsumsi, dan distribusi. Dapat dipahami kan munculnya tadi ilmu ekonomi seperti apa, kemudian ilmu ekonomi itu berasal dari Yunani, ada pengertiannya secara etimologi dan secara terminologi. Saya harap kalian paham ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini ada pengertian ilmu ekonomi oleh atau menurut Paul A. Samuelson ya. Nah, kalau menurut dia bahwa ilmu ekonomi itu karena terjadi kelangkaan, kemudian karena terjadi masalah yang tadi, maka orang atau seseorang itu harus membuat pilihan, baik itu menggunakan uang ataupun tanpa menggunakan uang, agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi produksinya, memenuhi konsumsinya, memenuhi komoditasnya, baik untuk sekarang atau masa depan, baik untuk individu ataupun untuk kelompok di dalam masyarakat. Nah, itu menurut Paul A. Samuelson. Jadi, dapat kita simpulkan apa ilmu ekonomi itu? Nah, jadi ilmu ekonomi itu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Kebutuhannya itu tidak terbatas, sementara sumber dayanya yang terbatas dan langka. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini terbagi ada ilmu deskriptif, kemudian ada teori ekonomi, di mana teori ekonomi ini dibagi juga ada menjadi ekonomi makro, ekonomi mikro, dan terakhir adalah ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, artinya apa? Menggambarkan data-data sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Misalnya, jumlah pengangguran di Indonesia, berapakah jumlah pengangguran di Indonesia, kemudian pendapatan nasional, neraca pembayaran, perhitungan biaya rumah tangga dalam kurun waktu 1 bulan, atau dan seterusnya setahun atau misalkan 2 tahun. Misalkan nih perhitungan biaya rumah tangga, kalau sebelum COVID nih, ternyata sebulan itu misal ya 2 juta. Ternyata setelah COVID itu menjadi membengkak 2.500.000 karena banyak di rumah, banyak menggunakan kuota pembelajaran online, atau banyak yang kalian sering nonton YouTube, atau misalkan malah nonton drakor lah, atau main game lah, akhirnya membengkak pengeluaran. Nah, datanya misalkan dari sebelum COVID menjadi setelah COVID meningkat. Nah, contoh lain adalah kenaikan gaji UMR per tahun, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjutnya, nih ini salah satu contoh dari deskriptif ekonomi ya. Nih di sini menunjukkan data dampak COVID terhadap penduduk usia kerja. Adanya pengangguran nih, pengangguran sekitar 2,56 juta. Untuk bukan angkatan kerja 0,76 juta. Untuk pekerja dengan pengangguran jam kerja 24,03 juta. Kemudian sementara tidak bekerja 1,77 juta. Kita bandingkan nih dari tahun 2018, 2019, 2020. Pengangguran yang asalnya 7,07 juta 2019 naik menjadi 7,10 juta. Dan sekarang 2020 tahun lalu ini naik juga 9,77 juta. Ini berdasarkan data ya, data statistik. Nah, yang 2021 saya belum dapat. Jadi sampai 2020 kebayang untuk 2021 pasti semakin meningkat karena terjadi PPKM di mana orang-orang banyak di rumah.
artinya banyak orang yang tidak bekerja, atau misalkan bekerjanya di rumah, perusahaannya ada yang kolab, banyak yang di PHK, di rumah tidak ngapa-ngapain, itu akan semakin banyak pengangguran-pengangguran. Nah, ini datanya seperti ini, disebut ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi deskriptif itu menunjukkan data fakta yang sebenarnya. Nah, kita lihat. Kalau teori ekonomi, nah teori ekonomi tadi kan dibagi dua nih. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro ini cakupannya yang sangat luas. Nah, dibandingkan dengan ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro ini cakupannya yang khusus. Apa sih ekonomi makro? Ekonomi makro ngebahas secara luas, misalnya bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia, atau pertumbuhannya, inflasinya, dan tingkat harga. Ekonomi makro itu berkaitan dengan negara. Sementara kalau ekonomi mikro yang cakupannya lebih sempit daripada ekonomi makro, yaitu rumah tangga atau perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalkan individu mau bagaimana konsumsinya, mau bagaimana produksi perusahaan, mau bagaimana distribusi dari produksi sampai dengan produsen, dari produsen sampai dengan konsumen. Nah, seperti itu ya untuk teori ekonomi. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro cakupan yang sangat luas, sementara ekonomi mikro cakupannya yang sempit, khusus individu dan perusahaan. Selanjutnya ada ekonomi terapan. Nah, kalau ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada ilmu ekonomi perusahaan. Di situ dipelajari tentang detailnya, kenyataannya seperti apa, gejala-gejala yang dialami oleh perusahaannya seperti apa, kemudian masalahnya seperti apa, tantangannya perusahaan itu seperti apa. Nah, bagaimana dengan kemungkinan apakah gagal, berhasil, untung ruginya. Nah, di situ ada ilmu ekonomi langsung ke terapan. Nah, kemudian kita lanjut ya. Prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu apa sih? Dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Pengorbanannya sekecil mungkin. Biasanya nih, ciri-ciri orang yang menggunakan prinsip ekonomi itu bersikapnya hemat. Kemudian menentukan skala prioritas. Kalau kalian sebagai siswa-siswi, skala prioritasnya apa coba? Ada keinginan, misalkan keinginannya itu ada kebutuhannya kalian itu buku pelajaran kelas 10 masuk ya, buku pelajaran. Sementara kalian juga ingin membeli keinginan yang lain. Misalnya keinginannya itu ingin membeli baju baru. Nah, baju barunya baju baru untuk sehari-hari misalkan. Sementara misalkan uangnya terbatas. Kalau menentukan skala prioritas berarti kalian akan memenuhi kebutuhan dulu yang dibutuhkan, yaitu membeli buku pelajaran dibandingkan dengan baju baru untuk sehari-hari, karena baju baru sehari-hari kan masih ada, jadi tidak begitu diperlukan. Kalau misalkan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, barulah memenuhi kebutuhan yang lainnya. Biasanya kalau prinsip ekonomi itu orangnya bertindak secara rasional dan ekonomis, kemudian bertindak dengan prinsip cost and benefit. Biasanya gitu tuh prinsip ekonomi orang-orangnya. Jadi bagaimana tujuannya tercapai dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, kalau di perusahaan biasanya bagaimana mencari keuntungan yang maksimal dengan modal yang tersedia. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi ini setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, distribusi. Kalau konsumsi apa tuh coba? Kalau konsumsi, kalau kalian makan itu konsumsi. Kalian juga nonton YouTube itu juga konsumsi. Kalian memakai baju juga itu konsumsi. Kalau produksi misalkan perusahaan membuat sepatu, perusahaan membuat laptop,
atau misalkan ada perusahaan UMKM yang membuat keripik dari singkong, dari pisang. Kemudian distribusi itu kegiatan bagaimana dari produsen, barang dari produsen nih nyampe kepada konsumen. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada motif ekonomi. Kalau motif ekonomi itu menggerakkan orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalkan nih, saya harus bertahan hidup. Bertahan hidup itu salah satunya dengan makan dan minum. Berarti saya harus mempunyai uang untuk makan dan minum. Bagaimana saya harus mempunyai uang untuk makan dan minum? Berarti saya harus bekerja. Nah, bekerja untuk menghasilkan uang, kemudian ketika menghasilkan uang bisa dibelikan untuk makan dan minum sehingga bisa bertahan hidup. Nah, itu menggerakkan ekonomi, motif sebagai salah satu contoh motif ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah politik ekonomi. Kalau politik ekonomi ini pakai tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat, biasanya berhubungan dengan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah itu menetapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, ekspor impor, kebijakan kenaikan harga atau subsidi, nah itu politik ekonomi. Nah, ilmu ekonomi juga ternyata dibagi-bagi lagi, ada 8 cabang. Ada yang ilmu ekonomi moneter, ada ilmu ekonomi publik, ada industri, internasional, regional, sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah itu apa? Ilmu ekonomi syariah itu ilmu ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian ekonomi Islam menurut Capra ini nih, yaitu cabang ilmu untuk mewujudkan kesejahteraan sejati semua individu melalui alokasi, distribusi sumber daya tanpa menghapus kepemilikan individu dan pemenuhan keinginan mereka, mendorong adanya pasar yang efisien namun melindungi kepentingan sosial, mempromosikan persaudaraan, keadilan sosial ekonomi melalui peran terintegrasi dari nilai-nilai moral, mekanisme pasar, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang baik. Nah, itu pengertian dari ekonomi syariah. Nah, benchmark ekonomi syariah itu di mana nih? Tolak ukurnya itu ternyata ada di negara-negara Eropa loh. Nih, ada di Denmark, kemudian ada di kota Oslo, Norway, kemudian ada di Wellington, New Zealand, kemudian ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini benchmark keuangan ekonomi syariah. Indonesia masuk ke nomor berapa ya? Kalian bisa lihat tuh di situ ya. Nah, kita lihat karakter ekonomi syariah nih, keuangan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah atau ekonomi Islam di sini tujuannya itu maqasid syariah. Artinya apa? Kemaslahatan, kesejahteraan umat ya. Nah, kesejahteraan umat, bagaimana seluruh umat sejahtera. Kemudian mewujudkan kesejahteraan sejati al-falah setiap individu dan tatanan kehidupan yang baik secara berkelanjutan. Nah, maqasid syariah ini meliputi terpenuhinya hierarki kebutuhan, tidak hanya secara keuangan ya, tapi ada jiwa, akal, agama, generasi, dan tentunya harta atau materi. Prinsip ekonomi syariah di sini pun tentu kalian tahu ya bahwa Islam itu sangat melarang riba dalam bentuk apapun. Pokoknya yang namanya riba haram itu dalam ekonomi Islam. Saya katakan lagi ya bahwa dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang namanya riba itu haram dalam bentuk apapun. Nah, kemudian di dalam prinsip ekonomi syariah itu juga sumber daya itu dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi semuanya itu hanya titipan. Harta yang kalian miliki, apapun yang kalian punya itu hanya sebatas titipan. Kemudian
Islam juga mengakui pemilikan atau kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Bukan berarti tidak boleh memiliki ya, tapi boleh memiliki dalam batas-batas tertentu. Kemudian kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, tidak individu ya, tapi secara bareng-bareng. Nah, kemudian di dalam ekonomi Islam juga menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Terjadi monopoli, tidak ada. Kalau di dalam Islam tidak ada monopoli. Jadi yang kaya semakin kaya enggak, kekayaan dikuasai oleh seorang atau hanya satu orang. Tidak ya, di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian seseorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di hari nanti. Nah, zakat hukumnya wajib, harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa mencari referensi yang lain. Saya hanya menjelaskan sekilas. Nanti kalian coba kalian baca-baca dari berbagai sumber bagaimana ekonomi konvensional yang tadi sebelumnya saya jelaskan dan bagaimana ekonomi syariah yang barusan saya jelaskan. Ada perbedaannya ya tentunya. Kalau misalnya ekonomi syariah itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, di mana riba di situ dilarang. Kalau ekonomi konvensional yang tadi awal yang saya jelaskan bahwa di sana riba tidak dikatakan haram ya. Nah, oke. Untuk tugasnya silahkan nanti kalian tulis di buku catatan, jelaskan pernyataan positif dan normatif, kemudian bagaimana metodologi ekonomi. Untuk absensi hari ini, silahkan nih kalian nih, di sini ada linknya ya, bit.ly/absensi ekonomi kelas 10 MIA 2021. Jadi nanti kalau misalkan kalian tidak mengisi absen ini, artinya kalian dianggap alpha untuk pertemuan pertama dengan saya. Oke semuanya, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.